Hai, kembali lagi bersama Yas. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, dan pandemi ini segera berakhir. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu film horor klasik karya Tim Burton. Yang entah kenapa tiap nonton film ini tuh Yas pasti ngerasa creepy gimana gitu. Emang Tim Burton tuh jago banget deh kalau buat film dengan tema dan tone gelap gini. Langsung aja ya, ayo kita mulai. Lanjut. Film ini dimulai dengan kereta kuda yang melaju dalam kegelapan dengan nama Van Geret di sisinya. Tiba-tiba saja, suasana menjadi mencekam. Saat pemilik kereta kuda tersebut melihat keluar, ternyata kepala supir kereta kudanya telah terpenggal. Dan karena dia takut, ia pun melompat keluar, lari tanpa arah, dan pada akhirnya menabrak orang-orang sawah. Tiba-tiba, beralih ke kota New York, yang mana setting film ini terjadi pada tahun 1799, dan disinilah kita akan bertemu dengan karakter utama kita yang bernama Ichabod Crane. Dia adalah seorang petugas polisi yang kalau zaman sekarang itu di bagian forensik, guys. Ichabod berargumen bahwa ilmu patologinya pasti sangat berguna dalam penyelidikan. Tapi sayangnya kepolisian pada zaman itu tuh masih belum percaya dengan ilmu baru tersebut. Dan pada akhirnya hakim menugaskan Ichabod ke suatu daerah terpencil untuk membuktikan ilmu tersebut. Desa itu bernama Sleepy Hollow, di mana telah terjadi 3 pembunuhan dalam 2 minggu terakhir, yang mana semua korbannya terpenggal kepalanya. Dan tugas Ichabod adalah mencari pembunuhnya dengan ilmu patologi yang dimilikinya. Maka dimulailah perjalanan Ichabod ke Sleepy Hollow. Dan sampailah Ichabod di Sleepy Hollow, yang mana sebuah desa yang sangat terpencil, suram, dan ya warga-warganya tidak bersahabat. Sampai pada akhirnya Ichabod sampai di sebuah rumah yang sangat besar di atas bukit dan bertemu dengan Katrina Van Tassel, anak dari pemilik rumah tersebut, yaitu Balthus Van Tassel. I'm his daughter, Katrina Van Tassel. Akhirnya Ichabod istirahat di atas dan bersiap-siap untuk menemui pemilik rumah dan para petinggi-petinggi desa. Please tell Mr. Van Tassel I will be down in a moment. Thank God you're here. Ya, inilah yang bisa dikatakan adalah petinggi-petinggi desa ya. Ada dokter, ada pendeta, ada hakim, ada notaris, dan tentunya Balthus Van Tassel yang merupakan adalah tuan tanah nih di desa ini. Ichabod mempertanyakan apakah ada suspek dalam pembunuhan ini, orang-orang yang curigai, karena telah melakukan 3 pembunuhan yang mana korban-korbannya adalah Peter Van Geret dan anaknya, Dirk Van Geret, dan janda Winship yang semuanya terpenggal kepalanya. Dan ditambahkan oleh si Balthus Van Tassel, si tuan tanah ini, bahwa semua korban tersebut itu kepalanya nggak ditemukan, guys. Jadi hilang. Tuan tanah ini menceritakan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh penunggang kuda tanpa kepala yang bangun dari tidurnya dan ingin membalas dendam.
karena dia ya dulunya telah dibunuh dengan kejam dan dikubur di hutan daerah barat dekat desa. He chopped off his head with his own sword for what was planted in the ground that day. And so it has been for 20 years. Ya tentu saja kan, Ikabut tidak percaya dan tetap teguh dengan pendiriannya bahwa pembunuhnya adalah seorang manusia. No ghost come from the grave. The assassin is a man of flesh and blood, and I will discover him. Di pinggiran desa, seorang warga yang berjaga dengan senjatanya di dalam sebuah gubuk yang dilindungi oleh pagar berduri. Tiba-tiba saja suasana desa pun berubah. Pagi pun datang, seorang warga tiba-tiba berteriak bahwa sang penunggang kuda tanpa kepala telah membunuh lagi. Kali ini korbannya adalah Jonathan Masbat. Warga, para petinggi desa, dan tentu saja Ikabut yang paling telat datang menghampiri tempat kejadian. Dan Ikabut ini ternyata agak jijik guys sama mayat padahal dia di bagian forensik. Dan dia mengatakan bahwa mayat ini tuh dipotong dengan pedang yang sangat panas sekali sehingga tidak menyebabkan luka terbakar. Dan tentu saja kepala mayat ini tidak ditemukan di mana-mana. Setelah pemakaman anak dari Jonathan, si Masbat muda menawarkan diri untuk menjadi pelayannya Ikabut. Awalnya Ikabut menolak, tapi setelah dibisikin sama hakim bahwa ada 5 korban di dalam 4 makam. Ikabut pun berubah pikiran dan meminta bantuan dari Masbat muda ini. Ikabut dan beberapa warga desa menggali kembali kubur 4 korban pembunuhan tersebut dan ada keanehan pada perut janda Winsip yang seperti tertusuk pedang. Ikabut pun melakukan otopsi terhadap mayat janda Winsip dan menemukan kenyataan bahwa ada janin dalam tubuh janda Winsip yang kepalanya pun terpenggal. We are dealing with a madman. The widow Winship was with child. Malamnya, saat Ikabut berjalan dengan kudanya, tiba-tiba saja penunggang kuda tanpa kepala mengejarnya dari belakang. Who's there? Tapi ternyata itu hanya si Bron yang menyamar untuk menakuti Ikabut. Ikabut terbangun dari mimpinya dan berbincang dengan Katrina. Katrina menceritakan bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan ibunya yang sekarang, Lady Van Tassel, adalah ibu tiri. Dan pada akhirnya Katrina memberikan sebuah buku kepada Ikabut yang katanya sih bisa melindunginya dari bahaya. Terlihat beberapa petinggi sedang berdebat dan pada akhirnya Hakim pergi dari desa dan disejegat oleh Ikabut. Ikabut menanyakan siapa ayah dari anak yang dikandung janda Winsip. Sebelum Hakim bisa menjawab, tiba-tiba saja penunggang kuda tanpa kepala datang dan memenggal kepalanya. Ikabut yang awalnya tidak percaya dengan adanya penunggang kuda,
Kali ini dia benar-benar percaya dan tidak berani keluar dari kamarnya. Headless. Of course it is. I told you. Everyone told you. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri dan pergi ke hutan di bagian barat desa, ditemani oleh Masbat muda, pelayannya. Sebenarnya agak bingung ya, sebenarnya Ikabod ini berani atau penakut? Di tengah hutan yang cukup sepi dan mencekam ini, sampailah Ikabod di sebuah batu besar yang ada pintunya, di mana terdapat seorang penyihir bercadar yang tinggal di sini. Ikabod pun menanyakan tentang si penunggang kuda, dan Ikabod dibawa ke dalam, dan kalian harus siapkan diri kalian nih guys, sebelum kalian lanjut lagi. Silence. He comes now. Madam, do you hear me? Follow the Indian trail to where the sun dies, to the horseman's resting place. We're leaving. What happened? We're leaving now. Ikabod pun meneruskan perjalanannya berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh si penyihir tadi. Dan gak lama Ikabod melihat wanita berkuda putih dan mengikutinya yang ternyata adalah Katrina. Sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan, Masbat muda malah mengganggu. Jadi gak jadi deh. Emang gak bisa baca suasana kayaknya si Masbat muda ini. Mereka bertiga pun pada akhirnya menemukan pohon mati tempat penunggang kuda dimakamkan. Ikabod mengambil kapak dan memotong pohon tersebut yang anehnya itu mengeluarkan darah. Dan betapa kagetnya dia saat dia menemukan kepala korban pembunuhan ada di dalam pohon ini. Dan Ikabod menemukan fakta baru bahwa tengkorak kepala dari penunggang kuda telah diambil. Dan Ikabod berspekulasi bahwa orang yang mengambil kepala penunggang kuda lah yang mengendalikan dia. Si penunggang kuda ini sekarang mengincar keluarga bidan desa dan membantai satu keluarga tersebut. Bron yang telah siaga menghalangi si penunggang kuda. Dan Ikabod mencoba menghalangi Bron dengan mengatakan bahwa penunggang kuda tersebut tidak mengincarnya. Tapi Bron yang sok pahlawan ini tetap menghalangi penunggang kuda tersebut dan akhirnya bisa ditebak mati. We cannot win this. Hari berikutnya, Ikabod mencoba memecahkan konspirasi yang terjadi di desa ini guys. Yang mana pada akhirnya dia menemui notaris desa dan menemukan hal yang mengejutkan. Perlahan-lahan rahasia desa ini pun terungkap. Jadi saat Peter Van Gerrit dan anaknya mati, maka harta kekayaannya akan jatuh kepada keluarga terdekatnya, yaitu keluarga Van Tassel. Tapi ternyata Peter Van Gerrit diam-diam menikahi janda Winship dan membuat surat wasiat baru yang akan memberikan semua harta kekayaannya kepada janda Winship dan calon anaknya. Jadi ini semua bukti mengarah kepada si tuan tanah nih, si Balthus Van Tassel. The Van Gerrit's father and son slain by a horseman. Now up pops a widow with a claim on the fortune. Jonathan Masbeth. Here is his signature. Someone who dug in the earth in the western woods and stole the skull. Someone who stood to gain or lose a fortune. Of kin. Balthus Van Tassel. Saat Ikabod balik ke kamarnya, dia menemukan Katrina di sana. Nggak lama setelah Katrina pergi, pelayan Ikabod menemukan gambar mantra berupa mata di bawah tempat tidur Ikabod. Creepy banget ya. Malam pun tiba, Ikabod mendengar suara dari lantai 1 dan pada akhirnya mengikuti seseorang yang mencurigakan memakai kerudung dan membawa lilin menembus kegelapan malam guys. Bersama pelayannya, Ikabod melihat di tengah hutan ibu tiri Katrina lagi enak-enak
dengan seseorang dan menempelkan darahnya ke tubuh orang tersebut. Ichabod pun kembali dan ternyata bukti yang Ichabod dapatkan telah dibakar oleh Katrina. Katrina membela ayahnya bahwa bukan ayahnya pelakunya. You would not have such harsh thoughts about it. Goodbye, Ichabod Crane. I curse the day you came to Sleepy Hollow. Besoknya Ibu Tiri Katrina dengan santainya meminta Ichabod untuk tidak memberitahu apa yang dia lihat tadi malam kepada suaminya. Tiba-tiba Tuan Tanah masuk dan mengatakan bahwa notaris desa telah mati dengan gantung diri dan pendeta akan mengadakan pertemuan desa malam ini. Ibu Tiri Katrina ini dengan santainya metik bunga malam-malam. Bayangin coba metik bunga malam-malam. Emang minta ditusuk. Ya iyalah, jadi santapan mudah kan buat si penunggang kuda. Tuan Tanah pun berlari dengan kudanya dan mengatakan bahwa istrinya dibunuh oleh si penunggang kuda, yang tentu saja menyebabkan kepanikan. Penunggang kuda pun datang ke arah gereja. Semua orang yang membawa senjata menembakkan senjata apinya, tapi tidak ada pengaruh terhadapnya. Ya jelas lah, kan dia udah mati. Mana bisa mati lagi? Di tengah-tengah kekacauan nih, nah si dokter mencoba mengatakan kepada Tuan Tanah bahwa dia dihianati oleh temannya. Si pendeta membunuh si dokter dan Tuan Tanah menembak si pendeta. Saat si Tuan Tanah ini ingin mendeklarasikan sesuatu, dia ditusuk dengan kayu dilemparkan oleh penunggang kuda dari luar dan menariknya keluar. Dan akhirnya kepenggal juga kepalanya si Tuan Tanah ini ya. Akibat kejadian yang bertubi-tubi ini, Ichabod mencurigai Katrina adalah seorang penyihir dan dia dalang dari semua ini. Tapi pelayan Ichabod mengatakan bahwa dia salah, nggak mungkin kan si baik hati dan penyayang seperti Katrina pelakunya. Dalam perjalanan kembali ke New York, Ichabod melihat mayat Ibu Tiri Katrina dan melihat luka di tangannya. Ichabod membuka buku yang diberikan oleh Katrina dan dia menemukan kenyataan bahwa mantra yang digambar Katrina itu ternyata tujuannya untuk melindungi guys, bukan menyakiti. Ichabod pun putar balik. Dan ternyata guys, dalang dari semua pembunuhan ini adalah Ibu Tiri Katrina, si Lady Van Tassel yang sekarang udah jadi janda cantik ini. Ternyata selama ini dia tuh dendam dengan keluarga Van Tassel dan mau menguasai semuanya. Dia pun memanggil si penunggang kuda untuk terakhir kalinya untuk membunuh Katrina. I get everything in the event of your death. Avenge you. Against Van Garrett. Delivered the Reverend Steenwick into my power. I exchanged for my complicity in his fornications. Sadly, passed away. Ichabod pun datang dan menyelamatkan Katrina dan membakar kincir angin tempat mereka berada, dan ternyata itu nggak ngaruh guys buat penunggang kuda. Kan sudah dibilang dia kan sudah mati gitu. That's the problem. He was dead to begin with. Pengejaran berlanjut sampai pada akhirnya berada di depan pohon mati, tempat si makam si penunggang kuda nih. Pada akhirnya Ichabod berhasil mengambil kepala si penunggang kuda dan mengembalikan kepala tersebut. Dan si penunggang kuda dengan tersenyum dia membawa Ibu Tiri Katrina bersamanya masuk ke dalam pohon.
Dan ya, pada akhirnya Ichabod dan Katrina bersama pelayannya hidup bahagia di kota New York. You'll soon get your bearings, young Masbeth. The Bronx is up. Jadi itu ya akhir dari film Sleepy Hollow ya. Sebenarnya bisa dibilang Ichabod ini beruntung banget ya, atau emang dia sengaja kali ya deketin Katrina. Kan otomatis yang mendapatkan seluruh harta kekayaannya kan Katrina. Jadi Ichabod jadi orang kaya baru. Luar biasa banget emang Ichabod nih. Beruntung banget dapat cewek cantik, kaya lagi. Jadi faedah yang bisa diambil dari film ini adalah carilah cewek kaya supaya kalian bisa hidup tenang. Salah maksudnya. Janganlah menyimpan dendam guys, karena dendam itu nggak baik buat kalian. Belajarlah ikhlas, maka hidup kalian akan menjadi lebih baik. Sekian dari Yas. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching.